Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini, Kak Iva akan membahas tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Tujuan pembelajaran. Kakak paham dan mampu membuat program serta melaksanakan kegiatan di pangkalan kakak sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Mengapa prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan itu sangat penting? Tujuan dari pendidikan kepramukaan adalah pembinaan watak atau karakter, dan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan adalah sebuah sistem yang tidak pernah bisa lepas dari keseluruhan proses kegiatan kepramukaan. Sehingga kakak-kakak harus memahami betul dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepramukaan di pangkalan kakak-kakak. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita bergerak sedikit ya. Mari kakak-kakak, kita berdiri sih. Ikuti gerakannya. Sudah lebih segar kan? Mari kita lanjutkan lagi ya. Prinsip dasar kepramukaan yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, peduli pada bangsa, lingkungan, sesama hidup, dan alam seisinya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, dituntut untuk saling menghargai perbedaan yang ada. Ketiga, peduli pada diri sendiri. Diharapkan adik-adik bisa memotivasi dirinya untuk meningkatkan diri dalam bidang spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya. Keempat, taat pada kode kehormatan. Kode kehormatan merupakan janji dan ketentuan moral yang wajib dipatuhi dan diamalkan setiap hari dalam kehidupan seorang pramuka. Hubungannya dengan gerakan yang telah kita lakukan tadi adalah untuk memudahkan kakak-kakak dalam memahami prinsip dasar kepramukaan. Kepala melambangkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu di atas segala-galanya. Pundak, tempat memikul beban.
peduli pada bangsa, sesama, lingkungan, dan alam seisinya merupakan beban kita yang harus kita pikul. Lutut, peduli pada diri sendiri. Jika lutut kita cedera atau sakit, kita akan kesulitan untuk berjalan. Oleh karena itu, kita harus rawat dengan baik. Kaki, taat pada kode kehormatan. Landasan kita dalam melaksanakan kegiatan dan kehidupan harus selalu didasari dan dilandasi oleh Trisatya dan Dasa Dharma sebagai janji dan ketentuan moral kita sebagai seorang pramuka. Metode kepramukaan dilaksanakannya di alam terbuka, maka kegiatannya harus menarik dan menantang. Supaya lebih efektif, belajarnya sambil melakukan. Dilakukan secara beregu atau berkelompok supaya mereka bisa saling berkompetisi. Tapi perlu diingat, tetap satuan terpisah antara putra dan putri. Karena tadi ada kompetisi, maka harus ada tanda penghargaan atau tanda kecakapan. Semua kegiatan harus dihadiri atau diawasi oleh orang dewasa. Dan yang lebih utama lagi adalah tetap pengamalan kode kehormatan. Sekarang, silakan kakak-kakak siapkan selembar kertas HVS. Kemudian, lipat menjadi 8 bagian. Setiap bagian, tuliskan 8 metode kepramukaan seperti tampak pada layar. Nah, sekarang jika sudah selesai semua ditulis, pada masing-masing kolom kakak tuliskan kegiatan yang sudah pernah kakak lakukan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Masing-masing kolom terdapat 2 kegiatan. Selamat mengerjakan. Baik, sekarang mari kita jabarkan pengamalan kode kehormatan. Item ini bukanlah sebagai metode, tetapi sebagai unsur sentral pengendali penerapan metode yang lain dalam kegiatan peserta didik. Kegiatan alam terbuka merupakan alat yang efektif untuk memotivasi peserta didik agar senantiasa aktif dalam setiap kegiatan. Di era sekarang, alam terbuka tidak hanya kita maknai di dunia nyata saja, tapi kita harus mulai bisa mengembangkan dan memaknai alam terbuka di dunia maya. Menarik dan menantang. Karena kegiatan dilakukan di alam terbuka, maka kegiatan harus kita buat, kita siapkan semenarik mungkin, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta didik. Dan juga menantang, disesuaikan dengan tingkat golongan dan kebutuhan peserta didik. Tapi harus kakak-kakak ingat, bahwa setiap kegiatan harus selalu dilihat dari keselamatan bagi peserta didik dan juga pembinanya. Harus diperhatikan manajemen resikonya sebelum kegiatan dilaksanakan. Belajar sambil melakukan atau learning by doing.
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi, berinovasi, praktek, bereksperimen sebagai cara membantu mengembangkan dan dirinya secara mandiri. Dan ini lebih efektif dan lebih efisien dilaksanakan. Beregu, berkelompok, dan berkompetisi. Cara memberdayakan peserta didik untuk berkelompok secara alami dan menciptakan lingkungan yang produktif, menyenangkan, dan siap berkompetisi ke arah yang lebih baik. Satuan terpisah. Proses pendidikan akan lebih efektif untuk mencapai tujuan dan sasarannya disesuaikan dengan kemampuan dan kodrat peserta didik. Peserta didik putri dibina dan diasuh oleh pembina putri, begitu juga sebaliknya. Peserta didik putra dibina dan dididik oleh pembina putra. Kecuali untuk adik-adik kita, ananda kita di tingkat siaga. Pembina putri boleh membina di pembina adik-adik siaga putra. Sistem tanda kecakapan atau tanda penghargaan untuk mendorong peserta didik agar berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapannya untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Bermitra dengan orang dewasa. Anggota muda sebelum kegiatan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang dewasa sebelum melaksanakan kegiatannya. Anggota dewasa wajib mendampingi dan membina semua kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Sekarang, tugas kakak-kakak adalah merancang dan membuat kegiatan di pangkalan yang disusun sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Untuk kakak-kakakku yang membina di siaga, susun kegiatan resepsi yang untuk kakak-kakakku yang membina di Penggalang, bikin kegiatan lomba tingkat 1. Dan untuk kakak-kakakku yang membina di Cilegak dan Panungga, menyusun kegiatan ajang prestasi Liga dan Liga. Selamat berlatih. Materi prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan kita cukupkan dulu sampai di sini. Jumpa lagi di materi kita yang lain. Terima kasih. Salam Pramuka.